Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Firtia Ayu Lintasari, CGP Angkatan 11 kelas 122A Kabupaten Sidoarjo. Kali ini saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi modul 2.2 saya. Pertanyaan pemantik saya ada dua. Yang pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional. Lalu yang nomor dua adalah apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Pertanyaan pemantik pertama saya jawab sebagai berikut. Sebagai guru sangat perlu mempelajari materi tentang pembelajaran sosial dan emosional agar dapat memahami, menghayati, dan mengelola emosi sendiri yang termasuk pada kesadaran diri, yaitu lalu mengelola diri mencapai tujuan positif yang termasuk pada pengelolaan diri, lalu merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain yang termasuk kesadaran sosial, lalu membangun dan mempertahankan hubungan yang positif yang termasuk keterampilan berelasi dan membuat keputusan yang bertanggung jawab yang termasuk pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Hal tersebut sesuai dengan isi modul 2.2 ini, yaitu 5 kompetensi sosial dan emosional yang harus dimiliki. Guru sebagai pemimpin pembelajaran harus menerapkan kelima KSE tersebut agar dapat mewujudkan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan murid serta menciptakan karakter murid yang berbudi pekerti luhur sehingga akan terjadi perubahan pada karakter generasi bangsa yang positif dan membanggakan negara Indonesia. Pertanyaan pemantik kedua saya jawab sebagai berikut. Kaitan dengan modul 1.1 yaitu pembelajaran sosial dan emosional lebih menitik beratkan pada pencapaian nilai-nilai budi pekerti yang dapat melatih anak untuk memiliki kesadaran diri sesuai filosofi Ki Hajar Dewantoro. Lalu kaitannya dengan modul selanjutnya yaitu pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah dan termasuk pembelajaran yang inovatif sesuai dengan nilai guru penggerak yang bersifat kolaboratif dan inovatif. Lalu kaitannya dengan modul selanjutnya yaitu pembelajaran sosial dan emosional dapat terwujud jika seorang guru memiliki visi yang dapat menciptakan perubahan pada karakter murid yang menyadari diri sendiri, dapat mengelola diri, berempati, berelasi, dan bertanggung jawab. Lalu kaitannya dengan modul selanjutnya yaitu pembelajaran sosial dan emosional sangat erat kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi karena satu sama lain menekankan pada kebutuhan belajar anak yang harus dipenuhi agar menghasilkan murid yang bertanggung jawab. Semua modul saling terkait demi mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid dan mewujudkan karakter murid yang berbudi pekerti luhur. Lalu pertanyaan lanjutannya, saya jawab sebagai berikut. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran hanya berfokus pada mengubah pembelajaran agar dapat berpihak pada murid, sehingga membentuk pembelajaran yang positif dan menyenangkan bagi murid. Setelah mempelajari modul ini, ternyata ada cara tentang mengelola emosi, mengenali emosi diri, memiliki kesadaran untuk berelasi, hingga bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan sendiri. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis, well-being, 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah pembelajaran sosial emosional pembelajaran sosial emosional. Yang kedua adalah menerapkan kesadaran penuh mindfulness dengan teknik stop. Yang ketiga adalah menerapkan 4 indikator PSE yang berkaitan dengan kelas dan sekolah. Contohnya penciptaan iklim kelas. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah bagi murid dan bagi rekan sejawat adalah sebagai berikut. Bagi murid, memberikan pengajaran eksplisit, melakukan implementasi KSE, kesadaran penuh mindfulness dengan teknik stop, menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah yang positif. Bagi rekan sejawat, melalui penguatan KSE pada pendidik yang merupakan rekan sejawat di sekolah, kita menjadi
saya menjadi teladan bagi guru dalam berbagi praktik baik serta berkolaborasi dan mengintegrasikan KSE dalam pelaksanaan rapat ataupun pembelajaran di kelas. Sekian, terima kasih dari saya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.